Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan memberikan informasi ya tentang seseorang bunuh diri akibat diteror pinjol. Seperti ini ya, sampai akhirnya nekat melakukan aksi bunuh diri karena diteror oleh DC pinjol. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Apa kabar teman-teman? Tentunya kalian sehat selalu ya. Seperti biasa di awal video saya selalu mendoakan buat kalian. Ya Allah, berkahi dan limpahkan rezeki untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang ditimpa masalah gagal bayar pinjol ya Allah. Tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Jangan pernah lagi mereka untuk terjerat dalam dunia hitam pinjaman online ya Allah. Dunia yang sangat Engkau laknat. Dunia yang haram ya Allah. Jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram seperti ini ya Allah. Bimbing mereka untuk kembali dan taubat dari dunia pinjol ini. Berkahi langkah-langkah mereka, langkah usaha, langkah aktivitas, langkah pekerjaan-pekerjaan mereka. Engkau berikan mereka kemudahan ya Allah. Engkau berikan mereka kelancaran ya Allah. Dan Engkau berikan keberhasilan ya Allah. Berikan mereka juga kesehatan, agar dalam menapaki hari demi hari, menapaki rezeki-rezeki, menjemput dan mengais rezeki, mereka bisa memaksimalkan diri mereka, sehingga kelancaran dan keberhasilan akan menyertai mereka selalu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, alhamdulillah ya, kita masih bersua seperti ini, masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dipertemukan dengan orang-orang terkasih, orang-orang yang kita sayangi, istri, anak, orang tua, kerabat, sahabat, semuanya kawan-kawan. Nikmati dan tetap bersyukur kepada Allah, itu adalah kunci utama hidup. Teman-teman, saat ini saya akan membahas ya topik ya yang agak miris ya, ini terjadi lagi ternyata. Yaitu tentang bunuh diri. Seorang pria melakukan aksi bunuh diri karena diteror oleh pinjol, oleh DC pinjol. Dia nggak kuat. Lalu akhirnya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Miris sekali, ini sampai terjadi lagi. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada dijauhkan dari hal seperti ini ya. Kuatkan mental kalian, kuatkan iman kalian. Istighfar teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar kawan-kawan. Sebut nama Allah. Dalam situasi seperti ini semua kemungkinan bisa terjadi. Kuatkan iman kalian. Jangan pernah kalian lalai, jangan pernah kalian jauh dari Rabb, dari Allah, dari Tuhanmu. Jangan engkau menjauh. Dalam situasi seperti ini justru kalian harus lebih mendekat, lebih intensif lagi. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah yang memiliki hidup dan kehidupan kalian. Jangan kalian malah menjauh, jangan kalian malah bisa curhatnya sama medsos, kalian curhatnya sama teman, kalian curhat sama sahabat kalian, tapi Allah engkau lalaikan. Dialah yang memberi hidup dan kehidupan kalian. Dialah yang maha segala-galanya, maha memberi. Apapun Allah akan kasih. Minta sama Allah, ikhlaskan diri Anda. Minta dan berserah sama Allah. Ya Allah, kondisi hamba seperti ini. Hamba siap ya Allah. Hamba siap untuk menerima semuanya. Menerima takdir-Mu. Kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan. Berikan hamba kekuatan untuk menjalani hari demi hari yang cukup berat seperti ini. Jangan Anda posisi seperti ini, Anda malah jauh dari Allah. Nikmat apa lagi sih ya yang harus didustakan? Tidak ada kawan-kawan. Allah sudah memberikan kita hidup, sudah memberikan kita nafas. Tinggal kitanya banyak-banyak bersyukur. Musibah tidak bisa kalian hindari dengan cara-cara nekat seperti ini. Musibah kita jalani ke depan seperti apa? Bukan kita malah lari dari masalah dengan cara mengakhiri hidup.
Saya benar-benar merasa sedih ya dengan melihat kondisi seperti ini. Banyak saudara-saudara yang kesusahan, banyak saudara-saudara yang sampai mengakhiri hidupnya hanya gara-gara utang pinjol. Makanya saya tergerak untuk membuat wadah gitu kan di grup Facebook. Wadah yang terdiri dari teman-teman kami yang sedang kesulitan, sedang terjerat masalah pinjol, biar tidak terjadi seperti ini. Biar hal-hal seperti ini, hal nekat seperti ini tidak terjadi. Insya Allah dengan terbentuknya wadah ya, saya membuka wadah grup Facebook Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia yang alhamdulillah di sana saling sharing, saling memberikan informasi, saling menguatkan. Alhamdulillah ya teman-teman. Silakan yang mau bergabung di sana, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi, kalian bisa klik dan kalian bisa jawab semua pertanyaan yang diajukan oleh admin. Saya masih merasa sedih ya membawakan video ini. Bagaimana tidak? Ini korban terjadi lagi. Peran pemerintah kemana? Kita lihat aja ya beritanya ya teman-teman. Saya akan perlihatkan, saya akan bacakan bagaimana kronologisnya sampai hal ini terjadi. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa turun tangan. Pemerintah bisa turun ke lapangan melihat situasi kondisi seperti ini. Sampai terjadi warga negara Indonesia mengakhiri hidup. Beberapa orang hanya seperti ini karena terlilit pinjol, karena diteror oleh pinjol-pinjol. Mereka udah nggak kuat dengan teror-teror seperti ini. Banyak masyarakat yang sudah melaporkan. Tapi apa hasilnya? Nihil. Mereka suruh lapor ke polisi lah. Tidak ada action yang jelas. OJK harusnya turun. Turun loh, ngelihat fakta realita seperti ini. Apakah harus viral dulu seperti ini? Baru turun. Saya akan bacakan ya. Ini saya ambil dari Oke John ya di Rabu hari ini tanggal 6 Juli. Ini rilisnya di jam 7.48. Depresi di teror pinjol, sopir ekspedisi tewas gantung diri di Tanjung Priuk. Seorang pria berinisial RH ditemukan tewas gantung diri di rumahnya temannya di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Selasa malam. Selasa tanggal 5 Juli 2022. Kakak ipar RH, Nana Tasyana, mengatakan adiknya tersebut diduga sengaja mengakhiri hidupnya karena depresi mendapat teror dari pinjaman online. Dia di sini kerja di mobil Wingbox, sopirnya ya. Kalau cerita dari dulu temannya mental karena terjerat pinjol awalnya sih itu, kata Nana. Menurut Nana, pria asal Kuningan Jawa Barat ini sering curhat terus-terusan diteror dan diancam debt collector dengan utang mencapai belasan juta. Bahkan RH pernah diancam penagih utang akan menyebarkan data kepada kontak-kontak keluarga hingga teman terdekat. Hal inilah yang menjadi kuat dugaan dirinya memilih jalan gantung diri. Sudah sempat ngutarain waktu terjerat pinjol, dia kerjanya di Semarang. Dia ngomong, saya terjerat pinjol, saya mau bunuh diri aja, kata Nana. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok Brian Wicaksono mengatakan, kejadian ini murni bunuh diri dan pihaknya tidak menemukan luka lain selain pada leher RH yang terjerat seutas tali. Penemuan ini bermula ketika sekitar pukul 13.30 ketika rekan RH baru pulang dari kerja dan memanggil, lalu mengetuk pintu kontrakan tetapi tidak ada jawaban. Pada saat saksi pulang, ngetok pintu nggak dibuka oleh si korban, dia mencari cara didobrak dan didapati korban menggantung diri menggunakan tali. Ya Allah, ini harus terjadi dan terjadi lagi. Tidak ada penyelesaian, harus OJK turun tangan, benar-benar harus turun ke lapangan. Lihatlah realita. Banyak masyarakat merasa diteror, banyak masyarakat merasa diintimidasi. Ini bukan lagi hal yang dianggap sepele. Ini adalah sesuatu yang serius. Ini adalah lebih parah dari terorisme, lebih parah dari teroris. Benar kan teman-teman? Faham tidak? Benar kan teman-teman, sepakat nggak? Kalau ini lebih parah dari terorisme. Teroris mungkin hanya meledakkan ceger, bom di salah satu tempat, ceger. Tapi ini sampai mengakibatkan orang benar-benar stres, depresi, sampai mengakibatkan bunuh diri. Dan ini bukan di satu tempat, bukan di lokasi satu tempat saja. Ini general semuanya, se-Indonesia mengalami hal seperti ini. Banyak sekali aduan-aduan, banyak sekali laporan-laporannya, tapi masih seperti itu, tidak ada tanggapan. Kalau misalnya pinjol-pinjol ilegal, mungkin bisa disikat sama polisi ya, saat itu juga. Ketika ada laporan. Ini peran utama dari OJK itu, yang mana mereka adalah sebagai regulator, tolonglah ditindak hal-hal seperti ini. Orang mentalnya berbeda-beda Bapak Ibu. Mentalnya beragam-ragam. Ada yang mentalnya kuat, ada yang mentalnya rapuh. Jadi jangan disamaratakan ketika melaporkan. Silahkan Anda untuk melaporkan kepada kepolisian apabila Anda mendapatkan tindakan teror ini. Harusnya Anda dong tergerak bagaimana nih? Bagaimana ketika ada fakta-fakta di lapangan seperti ini, ada bukti-bukti seperti ini, langsung melakukan sidak, langsung melakukan penyelidikan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Langsung di cross check ke lapangan. Cross check pinjol-pinjol legal seperti itu. Cross check juga kalau misalnya pinjol legal, oke lah. Bukan ada di kewenangan dari OJK. Tapi setidaknya, ini kan berkaitan dengan masyarakat yang melakukan peminjaman uang. Harusnya ada dong andil untuk ikut serta melakukan apa sih? Melakukan seperti apa? Tindakan yang konkret, tindakan yang nyata untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi. Dan sekarang kan terjadi lagi. Aksi bunuh diri akibat diteror oleh DC pinjol. Bayangkan. Nyawa begitu melayang. Nyawa begitu melayang lagi. Nyawa melayang lagi. Hanya gara-gara sesuatu yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Edukasinya yang kurang. Coba, ini benar-benar bentuk teror loh. Ini bentuk teror yang menyebabkan dan mengakibatkan seseorang nekat menyelesaikan atau mengakhiri hidupnya. Bapak-bapak yang di OJK, saya ketuk hati Anda. Saya ketuk nurani Anda. Ada di mana, Pak? Ada di mana, Ibu? Ini korban sudah banyak berjatuhan. Ini nggak main-main. Ini harus diperhatikan dan sangat harus diperhatikan. Kalau bukan bapak dan ibu yang memiliki kewenangan, yang memiliki otorisasi, yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, melakukan eksekusi, kenapa tidak dilakukan? Kenapa harus menunggu korban-korban berjatuhan sebegitu banyaknya baru kalian bisa action? Mohon dengan sangat. Kami masyarakat membutuhkan kalian, membutuhkan Anda. Saya akan tag ya berita ini benar-benar ke Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, Assalamualaikum Pak. Ini wargamu, ini masyarakatmu Pak. Saat ini sedang diteror. Sedang diteror, mendapat teror yang sedemikian rupa sehingga warga masyarakat ini akhirnya resah, akhirnya tidak kuat dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Mohon Bapak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, bisa menginstruksikan kepada bawahannya, kepada jajarannya untuk membenahi ya sektor-sektor seperti ini, pinjaman online seperti ini dibenahi Pak, agar hal ini tidak kembali terjadi, agar hal ini tidak berulang-ulang terjadi Pak. Saya sudah tag ke Bapak berapa kali, saya sudah tag juga ke beberapa pemangku kepentingan lainnya, agar ini menjadi perhatian yang sangat serius. Ini bukan lagi hal untuk, ini bukan lagi sesuatu yang hanya menimpa satu orang, dua orang. Ini sudah global. Ini semacam pandemi loh ini. Mungkin kemarin pandemi virus, pandemi corona, pandemi virus-virus lainnya. Ini virus loh. Virus teror, virus yang menakutkan bagi sebagian masyarakat, dan hampir sebagian masyarakat takut akan teror-teror yang dilancarkan oleh para DC pinjol. Mohon Bapak Ibu, mohon jajaran pemerintahan agar bisa lagi lebih aktif dan proaktif. Kasihan warga, kasihan masyarakat, jadi korban. Mereka tidak tahu, mereka mungkin kalau tahu akan terjadi seperti ini, mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Tapi ini sudah terjadi, dan ini terjadi lagi. Untuk teman-teman semuanya, saya menyarankan kalian untuk mempertebal iman kalian, untuk mempertebal mental kalian. Jangan pernah kalian goyah hanya gara-gara karena DC pinjaman online. Jangan hanya karena teror, hanya karena diintimidasi, diancam, lalu kalian pusing, kalian mumet, kalian stres. Ingat, saya sudah ajarkan dalam beberapa video terdahulu bahwa dari pikiran kalianlah semua itu tercipta. Dari pikiran kalianlah, mindset kalianlah yang membuat teror-teror itu menjelma menjadi ketakutan yang maha dahsyat. Jangan pernah lagi Anda mau diombang-ambing psikologis Anda, mental Anda oleh DC-DC pinjol ini. DC pinjol sama kawan-kawan. Seperti kita juga, manusia. Mereka bekerja, mereka mengais rezeki memang dengan seperti ini. Tuntutan pekerjaan mereka memang seperti itu. Mereka bekerja dengan cara-cara sedikit menteror atau banyak meneror kalian agar target-targetnya tercapai, agar mereka bisa gajian, agar mereka ada pendapatan. Itu kawan. Jadi kita sekarang yang saat ini posisinya sedang dilanda gagal bayar. Kita maklumi kalau mereka itu melakukan pengancaman. Anggap segala macam bentuk ancaman adalah konsekuensi yang benar-benar konsekuensi. Konsekuensi dari kita berhutang kepada mereka, mereka menagih hutangnya, lalu mereka sedikit menekan, bahkan mengancam, kita yang waras, ya kita terima. Apalagi, kenapa sih kalian harus pusing dan memusingkan diri sendiri dengan urusan-urusan di teror? Saya sudah kasih tahu, urusan teror apapun, kalian mau dimaki-maki, dicaci maki sedemikian rupa, bagaimanapun caranya, kalian tuh hanya diteror untuk kalian itu agar segera melakukan pembayaran, nggak ada yang lain. Secara hukum sudah saya jelaskan bahwa tidak akan pernah kalian pun dipenjara. Kalian mau digugat,
di pengadilan negeri, digugat secara perdata pun minim kemungkinan terjadi, mengingat besar pasak daripada tiang. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pinjol bila melaksanakan gugatan kepada kalian. Semua sudah jelas, pidana nggak mungkin kalian dipenjara. Perdata minim kemungkinan terjadi. Apalagi ancaman-ancaman hanya mengancam kalian. Kalian disebar data, Pak. Ini kan akibatnya disebar data nih, orangnya ketakutan sampai bunuh diri, teman-teman. Sebar data itu adalah salah satu konsekuensi juga ketika kita melakukan pinjaman online. Sebar data saya sudah ajarkan. Bagaimana mengantisipasi sebar data, yaitu dengan cara mengkondusifkan kontak-kontak Anda. Anda buat status di WA bahwa data Anda digunakan oleh pihak-pihak tidak berkepentingan untuk melakukan pinjaman atas nama Anda. Mohon abaikan, buat status seperti itu, selesai kawan. Buat status di medsos, buat status di WA. Selesai kawan, nggak ada sesuatu yang harus direbetin, nggak ada. Jangan pernah meribetkan diri sendiri hanya karena pikiran. Pikiran kalianlah yang mengubah semuanya menjadi ribet. Pikiran kalianlah, otak kalian membuat atau memprogram pikiran-pikiran sehingga pikiran menjadi kacau karena takut. Takut apa? Banyak sekali pertanyaan sampai detik ini. Pak, DC pinjol kira-kira datang, DC 360 kredit datang kapan ya Pak? Kira-kira di hari keberapa? Pak, kalau saya nggak bayar pinjaman online, kira-kira akan kena sanksi pidana nggak? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Banyak sekali. Bukan hanya di grup, tapi japri ke WA saya. Email ke saya, banyak. Saya bukan tidak mau menanggapi, tapi saya merasa miris ya. Dengan hal seperti itu, kok bisa ya terjadi? Padahal saya sudah mengedukasi kalian. Benar-benar memberikan informasi kepada kalian. Maksimal loh, saya kasih tahu ke kalian. Saya pernah di dunia pinjaman online. Saya pernah jadi manajer pinjol, manajer penagihan. Saya bergelut di dunia penagihan dari tahun 98. Saya bergelut di dunia penagihan sebegitu lamanya. Saya pernah menjabati jadi DC, manajer pinjol, manajer collection area pinjol, manajer collection penagihan di beberapa leasing, perbankan, koperasi. Saya pernah menduduki jabatan-jabatan penting, kepala cabang. Bagaimana saya juga pengelola masalah penagihan. Semua itu yang dilakukan oleh bagian penagihan hanya membuat mental Anda dulu jatuh, lalu mereka bisa memporsir kondisi ketakutan Anda untuk Anda segera bayar. Itu saja, nggak ada yang lain. Mungkin sekarang karena dulu itu namanya pembiayaan atau leasing itu jarang ya. Kalau sekarang kan namanya pinjol itu banyak sekali digunakan karena begitu mudahnya. Menggunakan aplikasi di Play Store, langsung melakukan pemrosesan itu dengan sangat mudah. Hanya hitungan menit sudah cair. Kalau dulu mungkin pembiayaan agak sedikit sulit karena soal ada jaminan, harus ada apa gitu kan. Tapi tetap aja, sama saja. Itu tidak akan pernah berdampak yang cukup serius kawan. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Mudah-mudahan juga pemerintah bisa turun tangan. Pemerintah bisa benar-benar melihat situasi kondisi seperti ini loh. Ini realnya. Dan tidak bisa lagi untuk didiamkan, tidak bisa lagi untuk dibuat sepele. Dan ini benar-benar menjadikan situasi darurat. Ini darurat. Teman-teman dimanapun berada, kuatkan mental kalian. Saya sudah menginformasikan banyak hal kepada kalian. Menginformasikan bahwa pinjol ini tidak sebahaya yang kalian kira. Pinjol legal sekalipun tidak akan membahayakan kalian. Apalagi pinjol ilegal tidak akan pernah bisa melaksanakan atau berdampak hukum. Pinjol legal mungkin bisa saja. Mereka melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan, tapi tipis kemungkinan. Untuk kalian bisa dipenjara, tidak mungkin. Itu saja. Jadi apa yang harus ditakutkan sebenarnya tidak ada. Mereka melakukan caci maki, hinaan, Anda disebar data, itu adalah konsekuensi dari Anda melakukan pinjaman. Semuanya itu adalah pekerjaan mereka. Semua itu adalah memang tugasnya mereka untuk mengais rezeki si desa-desa ini. Biarkan saja mereka melakukan seperti itu. Kita yang waras harus memaklumi tindakan-tindakan mereka. Kita harus mengantisipasi segala macam bentuk tindakan mereka. Segala sesuatu pasti ada resikonya. Begitu juga dengan kalian. Resiko melakukan pinjaman online, seperti inilah resikonya. Hindari ya teman-teman, untuk tidak lagi terjerat riba pinjol. Walaupun kalian kuat mental, walaupun kalian sudah kuat, sisi mentalnya sudah diperbaiki, tapi kalau kalian nyebur lagi ke dunia pinjol, kalian tetap akan rapuh. Kalian tetap akan goyah mentalnya. Dijamin kalian akan tetap goyah. Hindari riba pinjol, karena itulah yang akan menyelamatkan hidup kalian. Hidup kalian saat ini tidak tenang, karena kalian tidak bisa melakukan aktivitas dengan fokus, mengingat handphone Anda selalu berdering. WA Anda banyak yang masuk. Medsos Anda mulai diganggu. SMS Anda mulai ada masuk dari penagih-penagih lah. Itu yang membuat Anda tidak fokus. Akhirnya Anda stres sendiri.
Anda berada dalam lingkaran setan, stres yang diciptakan oleh Anda sendiri akibat Anda akibat Anda salah melakukan pinjaman online. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Teman-teman semua, alhamdulillah kita ada di penghujung video ini. Saya selalu mengingatkan kepada kalian agar kalian lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhanmu, kepada Sang Pencipta, kepada Rabbmu, dan kalian tetap beristighfar. Istighfar selalu teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Sebut nama Allah, sebut nama Tuhan. Dalam situasi seperti ini tidak ada yang lain selain kamu menyebut nama Tuhanmu, selain kamu mengingat terus-menerus kepada Tuhanmu. Anda lebih intensif lagi dengan Tuhan, Anda lebih intensif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih perbanyak lagi ibadah. Karena dalam situasi seperti ini bukan tidak mungkin celah-celah setan bisa masuk untuk mengganggu kalian, bisa masuk untuk memusnahkan mental kalian. Hidup penuh syukur itu adalah lebih baik. Bersyukur dalam segala situasi dan segala kondisi. Anda susah, Anda senang, bersyukurlah. Anda susah, Anda tetap wajib bersyukur. Anda bersyukur pada Allah memberikan Anda nikmat hidup, nikmat sehat yang masih diberikan. Anda bisa berjalan, Anda bisa menghirup napas dengan baik. Banyak kawan-kawan kita, banyak saudara-saudara kita yang saat ini kesulitan untuk bernapas. Mereka sampai membeli oksigen hanya untuk menghirup udara. Mereka sampai melakukan seperti itu, mengeluarkan biaya yang mahal hanya untuk menghirup udara. Sementara kalian bebas menghirup udara, bebas, gratis. Bersyukur kawan-kawan. Hindari ya riba pinjol yang begitu laknat, yang begitu banyak memakan korban. Korban sudah berjatuhan, dalam video ini kalian sudah lihat korban nyata akibat dari pinjaman online. Diteror habis-habisan oleh pinjol, tidak kuat iman, tidak kuat mental, lalu akhiri hidup. Nauzubillah min dzalik. Oke teman-teman semua, kita akhiri video ini. Sebelum kita akhiri, saya berdoa untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya Allah, ini hambamu yang saat ini sedang kelelahan, hambamu yang sedang kesulitan menghadapi hutang yang semakin menumpuk, hutang pinjaman online yang semakin tiada henti dan tiada tertutup. Ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi seluruh usaha kami, berkahi seluruh kegiatan-kegiatan aktivitas kami untuk menjemput rezeki kami ya Allah. Berikan kami kelancaran, berikan kami kesehatan ya Allah, agar kami dalam menjemput rezeki memaksimalkan diri kami semakin produktif dan produktif lagi ya Allah. Berikan kami kemudahan-kemudahan lainnya ya Allah, dalam perniagaan kami, dalam urusan kami pekerjaan di kantor, di perusahaan, agar target-target kami tercapai. Berikan semua aktivitas kami keberhasilan yang datang daripadamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua sehat selalu ya kalian, para subscriber saya, penonton setia saya dimanapun berada. Sehat selalu untuk kalian semua, dan semoga Allah melimpahi kalian dengan rezeki yang tiada henti. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.